Kalau ini 12 kali 16 partai politik, ya banyak sekali lah, banyak sekali. Makanya ketika nanti adik-adik, ini hanya tips saja, ketika nanti adik-adik akan milih siapa calon pemimpin yang sudah menjadi pilihannya, itu tentukan dulu partainya, orang itu berada di partai mana. Kemudian nanti di partai itu kita mencari nama. Jadi ini ada partai pepaya, partai blimbing, partai manggis dan seterusnya. Cari dulu partainya. Jangan nama dulu. Apalagi untuk mbah-mbah kita, untuk pakde-pakde kita, adik-adik semua harus tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab pribadi pada sekolah, kita beres ngerti mas, tapi juga punya tanggung jawab sosial. Bagaimana bapak kita, ibu kita, mbah kita yang sudah sepuh-sepuh itu untuk memahami proses pemilihan ini. Jadi tanggung jawabnya tanggung jawab di situ. Ini lebar. Semua yang lain juga begitu. Kita akan menerima surat suara ini calon DPR, ada lagi DPD. Kali itu partai politik. DPR RI, kali ini calon DPD. Kalau DPR RI tadi hanya partai politik, nomor partai politik, logo partai politik, dan nama partai politik, terus di bawahnya ada calon-calon legislatifnya, hanya nama, hanya nomor dan nama. Kalau di surat suara DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ada fotonya. Kalau yang DPD ada fotonya. Ini, jadi bedanya ini. Kalau tadi suara-suara presiden dan wakil presiden ada nomor, foto dan nama. Kalau untuk DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten kota hanya ada nomor, logo dan partai. Kemudian ada calegnya adalah nomor dan nama saja. Tetapi untuk DPD ada nomor urut, foto dan nama calon. Nah ini nanti perlu diskusi nyoblosnya yang benar kayak apa, nanti perlu kita diskusikan bareng-bareng. Ini untuk 5 surat suara. Nah, nanti adik-adik sekalian, ketika kita akan datang ke TPS, itu hati-hati. Ketika kita menerima surat suara, pastikan dulu bahwa 5 surat suara itu dalam kondisi baik. Dalam kondisi baik, tidak rusak. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada berita hoax di Tanjung Priok, sudah datang 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos. Jumlahnya 70 juta. Setelah komisioner KPU RI datang ke lokasi di mana berita itu muncul, ternyata itu adalah berita hoax. Hati-hati dengan berita-berita hoax, berita-berita yang sengaja disebarluaskan hanya untuk mendelegitimasi penyelenggara. Jadi ibarat perang, siapapun menjadi musuh, termasuk penyelenggara pun diserang dengan isu-isu hoax yang ternyata itu tidak ada buktinya. Dia juga membuat hoax juga tidak pikir kalau 70 juta surat suara itu menurut perhitungan itu bukan hanya 7 kontainer. Di KPU saat ini ada sekitar 1 juta kira-kira, 1 juta surat suara. Itu satu awal penuh itu hanya 1 juta. Kira-kira 1 juta surat suara di kantor KPU sekarang dimasukkan ke aula kita karena tempatnya hanya itu hampir penuh seluruh aula kami. Itu hanya 1 juta. Lah itu kok 70 juta kok hanya 7 kontainer.
dia salah memperkirakan hoaxnya kurang hebat lah. Sehingga adik-adik juga harus hati-hati. Dan sekarang dalam proses pemilihan ini banyak tadi, kalau saya mengatakan itu racun demokrasi, di antaranya hoax itu adalah racun demokrasi. Kenapa? Ini adalah berita-berita yang muncul, ini adalah upaya untuk mengkacaukan masyarakat. Masyarakat yang selama ini menganggap bahwa pilkada kemarin 2018 kita beres, tidak ada konflik-konflik horizontal, tidak ada. Karena apa? Kedewasaan masyarakat di Kota Tegal kami menganggap itu sudah sangat hebat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Kedewasaan sangat hebat, tidak ada intrik. Kita sudah saling paham kalau warna baju kita berbeda, kita tetap senyum. Aspirasi politik kita berbeda, kita tetap bisa bertetangga dengan baik. Jangan sampai yang namanya pemilu yang identik dengan pesta itu diwarnai dengan menghina, saling menghujat, saling hate speech, saling olok-olok, saling ini apa, kedewasaan politiknya tingkat apa ya, tingkat sadar jepit lah di bawah. Sementara kita sebagai mahasiswa fisik harus menjadi pelopor bagaimana cara kita berdemokrasi dengan baik, dengan dewasa. Salah satunya adalah apa? Tadi harus menghargai aspirasi, pilihan, warna baju, warna topi, warna jaket dan sebagainya dari orang lain. Ini aja ya. Jangan sampai dari sini maksudnya lagi nilai rapi t-shirtnya kita tidak menghargai, apalagi menganggap yang lain jelek, kita yang paling sombong bukan pakai manusia. Sombong adalah satu-satunya yang berat. Sombong adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong bukan pakai manusia. Nah, oleh karena itu adik-adik juga mulai sekarang ketika diskusi pun boleh. Sebenarnya dalam diskusi dalam apa dan ruangan itu menurut teori ilmu politik pendapatnya itu tidak apa. Tapi ketika selesai diskusi, selesai kita berdebat, kita tetap berteman ke kantin. Ini hoax banyak. Hoax ini bukan hanya di yang saya sebagai mantan jurnalis. Saya dulu adalah jurnalis untuk TV RCTI, Global TV, MNC, terus Radio Trijaya, Occasion dan seterusnya. Itu gampang untuk menilai apakah berita ini hoax atau tidak. Sekarang hoax itu macamnya banyak. Ada berbentuk berita, ada berbentuk foto, ada berbentuk video, ada berbentuk konten meme, macam-macam. Dan yang paling mengerikan adalah hoax yang muncul di media sosial. Hoax yang muncul di media sosial. Kalau di media-media mainstream, artinya di media-media koran, televisi ataupun radio masih menghentikan apa? Orang-orang yang nulis media apa? Wartawan yang nulis untuk media-media mainstream, koran, majalah, TV, radio, ini adalah orang-orang seorang jurnalis yang memang kayak saya sudah masih memiliki uji kompetensi sebagai jurnalis, saya masih punya. Jadi saya seorang wartawan itu kayak seorang dosen atau guru, ada uji kompetensinya. Hanya bedanya kalau guru ataupun dosen dia lulus uji kompetensi, dia dapat sertifikasi. Kalau wartawan belum dapat uangnya, uang ini sertifikasinya belum. Jadi berbahagialah ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen dan ibu. Ini bedanya. Jadi kami punya cara bagaimana menulis sebuah berita yang baik, benar dan berimbang. Jadi
otomatis begitu saja. Kalau untuk media-media kita harus imbang, harus netral, harus proporsional, harus cover both side. Cover both side itu mencari informasi dari dua sisi. Kalau ada kecelakaan umpamanya, kita tidak bisa urus, ada kecelakaan 5 meninggal dunia, misalnya 5 meninggal, ini mau jadi si nonton, terus kejar-kejar umpamanya. Nah, penonton tabrakan kok dijadikan sumber berita? Ya dia jawab, iya mas, lima berita kabar negara sampai bayar game itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, ditulis oleh wartawan yang benar. Kalau mau mencari informasi kecelakaan itu yang mati berapa, ya tanya ke polisi. Kalau masih polisi kita masih ragu, ya datang ke rumah sakit. Itu jangan hanya sumbernya orang yang nonton di situ, dia melihat wes anteng kabeh 5 orang korban di jalan anteng orang tidak ada denyutnya, kemudian dianggap meninggal. Ini tidak baik. Ini untuk media-media mainstream, media-media yang resmi dengan uji kompetensi bagi seorang penulisnya. Yang lebih ngeri sekarang di media sosial, apapun orang bisa mengupload, bisa share tanpa saling, bisa sharing tanpa disaring. Ini kan mengerikan. Apakah, saya pertanyaannya, apakah di sini ada yang pernah membuat berita-berita hoax, konten-konten hoax? Ada nggak? Nanti kita tunjukkan bukti. Kalau nggak ngaku, yang merasa ngaku aja. Saya punya buktinya. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, apakah kalian pernah menyebarkan berita hoax? Ada yang pernah ngaco? Kayaknya alim-alim semua ya. Hebat ini. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah kalian pernah punya diri semua ya? Apakah kalian pernah menerima sebuah gambar, di situ gambar batu baterai, banyak sekali batu-batu itu? Jika kami mengirim 10 gambar batu baterai ini, niscaya secara otomatis batu ini yang lobet akan menjadi gunung. Nah, yang share, yang ketawa itu yang share. Saya nggak menuduh. Yang ketawa itu yang share, berita-berita hoax. Ya, ini dalam kondisi sangat butuh, tes nggak ada, setelah nggak ada muncul berita hoax semacam itu, ya bokatan ini terus. Ternyata setelah dikirim kepada 10 teman-teman kita, baterai kita yang lobet ya tetap lobet. Ini baru contoh kecil. Ini baru contoh kecil. Malah saya udah kiriman berita terus. Orang mau parah di sini. Beritanya tertulis, hati-hati gara-gara menggunakan handphone dalam posisi dicas, maka tiba-tiba itu meledak cukup. Fotonya ada di situ. Saya penasaran, saya Google Image, saya searching gambar itu, saya searching lewat Google Image. Ternyata apa? Bukan karena ledakan HP yang dicas terus digunakan, ternyata di Kalimah, Sulawesi sana itu korban ledakan tabung gas. Ya. Begitu jauhnya. Yang terakhir kemarin saya lihat juga ada di Belanda. Ada sebuah perempatan, di situ juga bahkan angker. Ini perempatan angker di situ. Ada videonya, ada mobil lewat, banyak demo. Jalan banyak, padahal tidak ada apa-apa, hanya satu mobil ini. Dari situ. Di situ menurut informasi hoaxnya, di situ adalah tempat angker. Kenapa mobil itu nabrak dan balik? Karena dia
nabrak makhluk-makhluk halus yang ada di perempatan itu, kata hoax. Kemudian saya juga iseng lagi, sini gambar aslinya itu apa? Saya searching lagi. Ternyata itu gambar-gambar editan dari sebuah kecelakaan yang beruntun, yang berhadapan. Dari sana ada mobil, dari sini ada mobil, tapi gambar yang mobil dari sana dihilangkan, dihapus. Ini kan betapa ngerinya, makanya jangan sok percaya begitu saja tentang info-info, berita-berita yang hoax. Kenapa? Barangkali kita ini salah bersikap. Ada informasi masuk dianggap itu sebagai sebuah kebenaran. Informasi masuk itu sebuah kebenaran. Kalau hoax itu kita terima sebagai kebenaran, nanti kita salah bertindak. Dalam kaitannya dengan pemilu, apabila ada berita-berita hoax tentang calon, katakanlah ada janji-janji yang hebat daripada para calon, itu harus kita telaah, harus kita kritisi. Supaya apa? Supaya kita tidak salah pilih. Oh, ternyata yang dia sampaikan visi-visinya yang begini itu ternyata hoax, ternyata tidak benar. Atau sebaliknya ada orang menyebar tentang kejelekan calon. Ini kita juga harus berani untuk mengecek apakah informasi yang kita terima ini adalah informasi yang baik atau yang salah. Banyak sebetulnya aplikasi-aplikasi yang untuk ngecek itu, baik itu gambar, foto, komen, konten, macam-macam untuk ngecek apakah informasi ini benar atau tidak. Kita kirimkan ke aplikasi itu atau ke website itu, nanti dia akan menjawab apa sebenarnya yang informasi yang kita kirim itu benar atau tidak. Ini harus hati-hati. Hoax harus hati-hati. Yang kedua, racun demokrasi yang kedua apa?